Jika P-Network adalah penipuan, Universitas Stanford tidak akan pernah mengaitkan dirinya dengan hal itu. Anda mungkin tahu tentang kripto, tetapi tidak lebih baik daripada doktor dan profesor yang telah menghabiskan hidup mereka untuk desentralisasi, blockchain, kontrak pintar, dan kriptografi jauh sebelum penemuan Bitcoin. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Di dunia yang terkungkung oleh batas-batas, Vicor Team yang lahir dari wadah inovasi Stanford telah berani menenun permadani mimpi layaknya para alkemis zaman dahulu. Para pendiri Project P-Network, dalam hal ini Nicholas Kokalis dan Chen Diofen, yang mendalami warisan ide-ide Stanford yang membentuk dunia, menyulap mata uang digital yang menari di atas napas kebebasan. P-Network bukan sekedar blockchain, melainkan jembatan surgawi yang menyatukan 60 juta lebih pionir dalam pencarian bersama untuk pemberdayaan. Dari abu eksklusivitas, mereka menempa dunia Web3 di mana setiap ponsel pintar menjadi mercusuar kemungkinan, menambang sebagai harapan tanpa melahap vitalitas bumi. Mainnet mereka yang diluncurkan pada tahun 2025 berdenyut dengan detak jantung ekonomi baru yang mudah diakses, dinamis, dan hidup. Coba kita bayangkan masa depan di mana batas-batas lenyap, di mana seorang petani di lembah terpencil berdagang dengan seorang pemimpi di kota yang ramai, semuanya melalui jaringan gemilang Pi. Ini bukan sekadar teknologi, ini adalah kebangkitan filosofis, sebuah panggilan untuk menata kembali kekayaan sebagai komunitas kepercayaan sebagai mata uang. Vicor Team adalah penyair kemajuan yang mengukir kisah di mana setiap jiwa bersinar. Saat ini, P-Network telah mengalami banyak kemajuan yang sepertinya bagi sebagian orang mereka tidak melihat, mereka tidak menyaksikan, mungkin karena mereka bukan merupakan bagian daripada ekosistem P-Network, atau mereka berada pada posisi sebagai pembenci yang tidak suka dengan proyek ini. Kemajuan demi kemajuan telah ditorehkan oleh pemilik proyek P-Network, termasuk saat ini bagi para pendatang baru, para pionir yang baru saja bergabung, kemungkinan besar ke depan untuk melalui berbagai proses yang cukup berat, di antaranya menyelesaikan verifikasi identitas atau KYC dan melalui migrasi. Tentunya hal ini menjadikan beban yang paling berat yang dirasakan oleh para pionir. Saat ini, kebijakan Vicor Team memberikan keleluasaan dengan adanya fast track untuk KYC, di mana pendatang baru tidak lagi perlu menunggu 30 sesi penambangan. Tentunya keaktifan dipertaruhkan. Kemudian berbicara mengenai kemajuan lain, OnRamper yang saat ini sebagai perusahaan yang sudah lulus KYB dari P-Network, kini telah berada di dalam wallet P-Browser. Saat ini, fungsinya baru bisa membeli koin V agar langsung masuk ke wallet kita tanpa melalui exchange, dengan menggunakan mata uang fiat dari berbagai negara untuk mempermudah. Bersama itu, tujuan besar kedepannya adalah di mana kita juga akan bisa langsung tukar P-Coin ke mata uang di mana kita tinggal dan langsung masuk ke rekening bank tanpa perantara exchange. Jika P-Network adalah penipuan, Universitas Stanford tidak akan pernah mengaitkan dirinya dengan proyek tersebut. Kita mungkin saja tahu tentang kripto,
Tetapi tidak lebih baik daripada para doktor, para analis, para profesor yang telah menghabiskan hidup mereka untuk desentralisasi, blockchain, kontrak pintar, dan kriptografi yang jauh sebelum penemuan Bitcoin. Konferensi Token 2049. Dr. Cheng Diofeng adalah salah satu dari dua pendiri Project P-Network akan menjadi pembicara di konferensi Token 2049 yang berlangsung pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2025 di Singapura. Hal ini bisa sahabat kunjungi di Mindfee.com sebagai salah satu acara kripto terbesar di dunia. Kenapa hal ini penting untuk kita soroti, di mana ada beberapa yang beranggapan bahwa konferensi Token 2049 adalah indikasi peluncuran Open Mainnet global pada tahun 2049. Tentunya hal ini pemandangan yang keliru. Kita perlu mengkaji, perlu melakukan penelitian, termasuk senantiasa selalu berdiskusi dengan sesama pionir. Berbicara mengenai Token 2049 sebagai salah satu acara kripto terbesar di dunia, konferensi ini merupakan kesempatan besar bagi P-Network untuk berinteraksi dengan komunitas blockchain yang lebih luas dan berbagi perspektif uniknya tentang utilitas dunia nyata, pembangunan komunitas, dan masa depan adopsi blockchain yang lebih luas. Maka untuk itu, pelajari lebih lanjut tentang fokus diskusi Dr. Feng yang kita nantikan informasi selengkapnya ke depan tanggal 1 dan 2 Oktober 2025. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Cheng Diofeng adalah salah satu pendiri daripada Project P-Network, akan menjadi pembicara di konferensi Token 2049 yang akan digelar pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2025 di Singapura. Ini merupakan kesempatan besar bagi P-Network untuk berinteraksi dengan komunitas blockchain yang lebih luas dan berbagi perspektif unik tentang utilitas dunia nyata, di mana pembangunan komunitas dan adopsi blockchain di masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita perjelas mengenai agenda konferensi Token 2049 yang akan datang. Detail konferensi Token 2049. Waktu dan lokasi tanggal 1 dan 2 Oktober 2025 di Marina Bay Sands, Singapura. Kemudian jumlah peserta lebih dari 25.000 peserta dari 160 negara, termasuk 300 lebih pembicara dan lebih dari 500 pemeran. Kemudian topik pembahasan. Nah, di sini akan membahas tentang utilitas blockchain di dunia nyata, pembangunan komunitas, adopsi blockchain, dan topik terkait lainnya. P-Network sebagai gold sponsor. P-Network telah menjadi gold sponsor untuk konferensi Token 2049, menunjukkan komitmennya untuk mempromosikan teknologi blockchain dan meningkatkan kesadaran tentang proyeknya. Dengan kehadiran Dr. Feng sebagai pembicara utama, P-Network berharap dapat membangun kemitraan yang lebih kuat dengan pelaku industri dan meningkatkan visibilitas proyeknya. Fokus diskusi Dr. Feng. Dr. Feng akan membahas tentang bagaimana blockchain dapat menjadi mekanisme untuk utilitas dan dampak sosial yang nyata, serta menganalisis tentang dan solusi potensial untuk mendorong inovasi di ruang kripto. Sahabat Yasdar, ini merupakan gambaran di mana proyek ini tidak dalam keadaan diam, walaupun kelihatan seperti diam. Akan tetapi diam-diam perkembangan proyek P-Network ini tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri
kepada para pionir di seluruh penjuru dunia. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah mudah terprovokasi, jangan pernah mudah tergembosi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya akan merugikan nasib para pionir ke depan. Ingat pesan Dr. Fen, 10 P saja dipastikan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari para pionir. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berada di jalur, kita tetap semangat, kita tetap klik petir. Peluang dan kesempatan baik tidak akan kita dapatkan tanpa melalui proses yang harus kita lalui dengan penuh rasa kesabaran. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.